Shalom saudara-saudaraku. Shalom. Shalom. Pada sore hari ini kembali saya Bu Maria dan teman saya Hani namanya mau bersaksi tentang alam surga, alam supranaturalnya Tuhan ya. Dan kita begitu excited ya, bergairah ya, karena kita tahu kita hidup di bumi ini hanya sementara dan juga kita di bumi ini hanya seperti pengembara ya, menumpang hidup sementara, transit. Surga itu indah ya. Nah, saudara, pada sore hari ini di mana nanti Hani mau menceritakan bagaimana dia melihat kakak iparnya yang sudah meninggal ya, dan dia lihat sudah berada di surga ya. Sebelumnya saya mau menceritakan dulu nih Hani ya. Saya punya teman ya, teman baiklah. Jadi hampir ya seminggu berapa kali sering ke toko ya, karena dia kan juga suka beli kue sama aku ya kan. Terus dan dia ya sendiri, dia jual lagi gitu kan. Nah, pada suatu hari ini temanku sih cantik ya, masih muda. Gitu ya. Kira-kira umurnya itu ya 40-an lah waktu itu ya. Udah peristiwanya beberapa tahun lalu ya. Nah, kemudian dia ngomong sama saya, "Ci, aku ada masalah nih." Saya bilang, "Masalah apa, Di?" Ya, namanya Diana. "Apa ada masalah sama suami kamu?" "Bukan," katanya. "Apa masalah ekonomi?" Saya bilang gitu kan. "Bukan, Ci," katanya. "Terus masalah apa?" Kayaknya sih dia orangnya agak tertutup ya, maksudnya nggak terlalu terbuka ya. Terus akhirnya saya tanya dia, "Kamu ada masalah apa, bisa cerita, siapa tahu kan kita bisa berdoa ya." Gitu. Benar, saling menguatkan. Iya, terus kemudian dia sih bilang, "Ci, saya nih divonis dokter kanker stadium 4." Hah? Saya sampai kaget loh, karena saya pikir dia cantik, muda, segar gitu. Karena ke tempat aku kan di loteng naik turun tangga kan, masih naik turun tangga ke atas ke workshop aku kan, kue. Nah, kemudian terus saya bilang gini, "Kamu di dokter rumah sakit mana?" Bilang langsung stadium 4. "Jangan percaya langsung satu dokter," aku bilang ya. "Kamu coba periksa beberapa dokter, sebab kalau kita divonis satu dokter kan belum tentu bener enggaknya." Malah aku udah bilang sama dia ya, "Coba kamu ke Singapura atau Malaysia, bisa dicek gitu ya, bener nggak kamu tuh langsung divonis langsung stadium 4 gitu loh." Dan akhirnya dia pergi ke Malaysia ya bersama ponakannya. Dan terus waktu dia pulang, dia cerita lagi sama saya, "Iya, Ci, bener, Ci," katanya, "saya divonisnya stadium 4 gitu." Ya, kita juga secara manusia ini ya, teman ya, teman baik juga sih. Kaget juga ya, sedih juga, mesti gimana gitu kan. Ya udahlah, saya bilang berdoa aja, saya bilang gitu. Nah, kemudian waktu itu ada KKR tuh di mana ya, di PRJ ya. Nah, saya bawa dia tuh sama ada satu teman, ya ada KKR nih, Festival Kuasa Tuhan ya, kayak KKR dimana banyak orang-orang yang sakit itu datang ke tempat itu ya. Nah, saya bawa tuh teman saya tuh si Diana ini kan. Nah, kemudian dibawa KKR tapi belum sembuh ya. Memang sih kadang kan rencana Tuhan sama keinginan manusia kan beda ya gitu. Dan kemudian bertahun-tahun saya sih sempat kadang nengok ke rumahnya gitu kan. Kadang kan bisa lemah ya sebagai manusia, sebagai anak Tuhan yang punya iman sampai habis mungkin imannya ya. Kok sakitnya nggak sembuh atau gimana kan. Dia udah berusaha kesana sini, juga minum obat juga ya. Nah, kemudian pada suatu hari setelah dia makin lama semakin badannya kurus, makin lama kebas tuh kayak apa sih namanya, Kebal nggak gitu berasa. ya. Jadi badannya seperti sel-sel sarafnya juga dimakan sama cancer itu, jadi lumpuh. Jadi nggak bisa jalan, lumpuh, jadi terbaring. Untung ada mamahnya sih yang yang bantu lah, misalnya mandiin apa gitu ya, kasih makan ya.
dan ngurusin cucu-cucu ya. Iya. Nah itu berjalan kira-kira 2-3 tahun kemudian ya. Jadi kadang kita rutin juga nengok ya, misalkan berapa bulan pas inget gerakin kita tengok, doain ya, Iya. supaya kuat lah ngadepin, ibaratnya ngadepin masalah ujian Iya. hidup yang berat ya, Iya. biar dia kuat, enggak imannya enggak hilang ya. Iya. Kadang iman sama Tuhan Yesus juga bisa hilang Bisa loh. hilang, bisa lemah ya. Bisa lemah, bisa aduh udah nggak Tuhanan lagi deh. Iya. Udahlah, nggak mau percaya Tuhan Yesus Iya. lagi, gua sakit nggak Iya, disembuhin gitu benar, kan. iya. Tapi itu memang satu ujian yang berat banget sih kalau menurut saya ya. Iya, betul. Karena dari dia cantik ya sampai dia kurus, juga rambutnya juga mulai dia potong pendek ya Iya. gitu kan. Dia juga di kemo atau enggak saya lupa deh kayaknya, daya tahan tubuhnya berkurang karena kemo itu kan juga menyakitkan ya, yang saya dengar ya. Nah kemudian pada suatu hari karena udah sakit temanku tuh lama, Iya. kita waktu itu ada retret di puncak, saya sama teman sama adik saya tuh Iya. bertiga tes kamar lah Pertama. dalam retret itu ya. Terus kita bilang, yuk kita doa yuk buat si Diana, temanku, aku bilang gitu, kasihan. Kita bilang, Tuhan kalau memang Tuhan mau sembuhkan, sembuhkanlah segera ya. Iya. Kalau memang Tuhan mau panggillah, kasihan. Benar. Karena badannya tuh udah kurus kayak pembungkus tulang, udah kurus deh banget. Sampai terakhir yang aku dengar ya, dan aku pernah nengok ya, itu patah tulangnya ya, patah tulangnya. Jadi tulang kaki apa paha deh gitu, karena saking kayaknya kan menjalar, jadi digerogotin gitu, tulang-tulang juga saraf-saraf digerogotin. Nah kemudian pada waktu kita doa bertiga nih sama temen sama adik saya tuh, terus dikasih penglihatan, si Diana bisa bangun loh dari ranjang katanya gitu, bisa berjalan. Aduh, kita waktu udah doa tuh kita sukacita ya, karena pikiran kita tuh dia sembuh. Ternyata saudara, bukannya sembuh loh, maksudnya sembuhnya di surga. Jadi dia tuh bener-bener udah kita ngalaman dari puncak itu ya, kita doain dia nih, nggak lama pulang, Dia pulang, meninggal ya. Iya. Jadi kesembuhan menurut Tuhan itu bisa itu satu kematian, karena dengan kematian itu dia mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, manusia rohnya itu yang sehat, yang sembuh, yang sempurna ya. Kalau manusia dagingnya itu kan dikubur, jadi tanah, debu, kembali kepada debu ya. Nah itulah sepintas kesaksian tentang teman saya, dimana dia sakit kanker ganas, sangat mengejutkan karena tiba-tiba kanker stadium 4 ya. Nah disitulah saya belajar, kadang bukan kehendak kita, pikiran kita, tapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang lebih baik ya, yang terbaik bagi dia ya. Nah mungkin sekarang Hani bisa cerita gimana dikasih mimpi dan penglihatan dibawa ke surga tingkat keempat ya. Ternyata surga ada tingkatannya tingkat ya. tempatnya. Kemudian dia tuh dikasih mimpi penglihatan 2 kali ya. Kakak iparnya yang meninggal ini, bisa diceritakan kakak iparnya namanya? Iya, Shalom semuanya. Kakak ipar saya namanya Maksi. Dia sakit gula selama 13 tahun lamanya menderita gula. Waktu beliau meninggal 3 harinya saya dimimpikan. 3 hari itu beliau datang ke rumah menengok istri dan anaknya. Tapi dengan yang saya lihat, dia begitu bahagia, begitu sukacita, tidak ada lagi luka-luka yang di kakinya itu sudah tidak ada. Dia berpesan bahwa saya sudah bahagia, saya sudah tidak ada luka lagi, tidak ada penyakit lagi. Itu waktu ketiga harinya kakak ipar saya meninggal. Setelah ke-40 harinya saya bermimpi lagi. Nah, dalam 40 hari itu baru pengalaman saya ya, saya melihat bahwa surga itu begitu sangat indah. Saya dibawa dalam mimpi itu, pertama saya dibawa ke jalan yang lurus sekali, tapi tidak lebar ya saudara-saudara. Jalannya itu sempit dan kiri kanan awan, tapi sangat indah. Nah saya pada suatu saat itu saya terdapat di titik yang ke tingkat keempat. Saya bertanya dengan kakak ipar saya Maksi, dia berada di tingkat yang keempat.
Dia bilang saya ada di tingkat 4, bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Nah, beliau berpesan kepada saya, coba kamu menengok ke bawah. Setelah saya menengok ke bawah, saya begitu sangat terharu dan terkejut. Saya melihat begitu seperti taman ya, tapi taman itu indahnya luar biasa, bersinar ya, bagaikan emas. Ada malaikat, ada yang membawa alat kecapi, harpa, dan malaikat itu bersinar dengan sayapnya memuji nama Tuhan. Nah, Kak Maksi bilang kepada saya bahwa di surga itu sudah tidak ada lagi sakit, penyakit, kesusahan, penderitaan. Nah, tapi kamu tidak bisa lama di sini. Waktu kamu belum itu ya, belum tepat waktu saya di situ. Dan beliau berpesan kepada istrinya dan anaknya, kepada saya, tolong sampaikan bahwa saya di surga ini sudah sukacita, sudah bahagia, dan seluruh penyakit saya sudah tidak ada. Itu yang saya mendapat penglihatan. Amin, luar biasa ya. Amin, ya. Ya, puji nama Tuhan ya saudara, ternyata di surga itu ada tingkatannya ya. Tingkat ya. Jadi saudara tergantung mungkin upah ya, mungkin selama di bumi ini bagaimana dia bekerja, melayani Tuhan ya, atau dia berbuat baik ya, menerima anugerah keselamatan ya. Semua menerima anugerah keselamatan ya, tapi upah beda-beda ya, karena kita selama di bumi ini ayo kita bekerja ya di ladang Tuhan supaya kita punya upah yang kekal ya. Saudara. Jadi pada malam hari ini dimana Hani menceritakan keberadaan kakak iparnya di surga ini dalam keadaan sudah enak, sudah senang ya. Di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata ya, tidak ada kesusahan. Kak Maksi ini pernah tuh ke Persekutuan Doa Cimaria, waktu itu masih sakit ya, minta didoakan ya, bersama istrinya untuk kesembuhan ya. Kita memang doakan kesembuhan, tetapi semua kembali ke rencana Tuhan yang terbaik ya. Menurut kita aduh sembuh dong gitu ya. Kan ada kuasa Tuhan ya, ada darah Yesus, kuasa darah Yesus ya. Tapi kembali ke semua ke rencana Bapa di sorga, kembali ke rencana Tuhan yang terbaik lah gitu ya. Karena firman Tuhan berkata lebih baik mati saat-saat sekarang ini, sungguh kata roh dia akan menerima upah ya. Dan juga hidup adalah bagi Kristus. Kalau kita masih diberi hidup, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk berbuah, menjangkau jiwa, untuk bisa bersaksi ya, bisa memberi, membagi, pokoknya bisa menjadi berkat lah bagi banyak orang ya. Tapi kalau kita sudah selesai waktu kita di bumi ini, ya udah Tuhan panggil ya. Jadi selama masih hidup kita berbuah ya, menjadi berkat bagi banyak orang ya. Hidup bagi Kristus dikatakan mati adalah untung. Mana ada bilang mati adalah untung ya, selain di firman Tuhan kita ya. Orang kan takut mati ya, takut satu kematian kan. Karena kematian itu ya satu yang memisahkan ya. Jadi sedih sih kalau kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai ya. Saya juga ingat tuh, saya pernah mengalami ya, dimana papa saya juga waktu tahun berapa ya, 95 lah kalau nggak salah itu. Nah dia sakit tuh, terus dibawa ke rumah sakit. Nah yang anehnya itu papa saya dikasih tahu sama malaikat untuk kematiannya. Jadi malaikat datang nulis di tembok huruf Cina. Dia cerita sama saya tuh sebelum meninggal, kok ada malaikat datang nulis huruf Cina, kok malaikat bisa tulis huruf Cina ya. Dia sampai ngomong gitu. Terus papa gimana? Iya papa lihat ada peti mati. Terus malaikat nulis di tembok itu artinya mati gitu. Mungkin bahwa kamu akan mati kan. Terus papa gimana ya, papa tengking-tengking aja terus hilang, katanya penglihatannya hilang. Nah itu menurut saya, dikira saya tuh papa sembuh ya kan. Ternyata memang Tuhan udah kasih tahu dulu sama papa saya bahwa dia akan dipanggil ya kan. Memang waktu sakit tuh saya sempat loh ke gereja sana, ke gereja sini ya, minta didoakan pendeta-pendeta, bahkan ke gereja yang Tiberias ya, minyak urapan maupun perjamuan kudus saya bawa tuh. Kasih papa saya makan perjamuan kudus, urapin minyak ya. Tapi Tuhan kehendak Tuhan kan
lain ya Lain, daripada benar. yang kita kehendaki ya. kehendaki. Sempat kecewa sih saya soalnya udah berusaha gitu ya, maksudnya Pengennya untuk sembuh ya, kesembuhan. iya untuk Heeh. kesembuhan. Jadi sempat kecewa sih di hati. Sampai sempat mimpi buruk 3 bulan. Tiap hari saya mimpi buruk sesudah papa saya meninggal. Itu aneh sih, mimpi buruk, tapi belakangan ini udah enggak sih. Dan saya ingatkan ada satu ayat ya, di mana Yohanes Pembaptis waktu itu kan dia dimasukkan penjara, ya kan. Kemudian dia meragukan itu Tuhan Yesus itu benar gak Mesias gitu. Akhirnya Yohanes Pembaptis suruh muridnya kan, coba datang ke Tuhan Yesus, engkaukah itu atau menunggu yang lainnya. Terus Tuhan jawab, sampaikan pada Yohanes Pembaptis, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan ya, yang sakit kusta disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Terus Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Ya. Kadang dalam kehidupan ini bisa membuat kita kecewa ya. Kok Tuhan gak sembuhin, kok malah meninggal gitu kan, kok Tuhan nggak berkatin, kok kita susah gitu kan. Jadi ada banyak hal yang membuat kita kecewa banyak ya. Tapi di balik itu Tuhan berkarya, Tuhan membalut luka hati ya, kekecewaan kita. Oh iya ya, berarti ada satu sukacita di balik satu penderitaan ya, di balik suatu masalah, ataupun di balik satu kematian ya, seperti Hani ini juga ya. Maksi itu waktu datang ke ruko aku tuh dalam keadaan sakit ya, kakinya juga bengkak ya. Terus juga ada luka ini di tungkai kakinya itu udah kering kayak batang kayu, udah hitam. Itu sakit gula, terus merambat ke cuci darah. Kena ginjal ya. Ya itu memang udah sakitnya udah parah banget sih kalau menurut saya ya. Ya memang itu udah kehendak Tuhan kalau pulang. Dan puji Tuhan, jadi kita diingatkan dengan YouTube ini, bagi kita yang ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, mereka tuh lebih enak daripada kita. Ya di bumi masih ada air mata, masih ada tangisan, masih ada kesusahan ya kan. Kalau di surga udah enak tuh, udah penyakit nggak ada ya, dan juga tidak ada air mata ya. Di sana yang ada hanya sukacita ya. Dan saya juga diingatkan Tuhan bahwa orang yang umurnya panjang itu bukan berarti hoki loh. Saya baru diingetin Tuhan ya, orang yang umurnya panjang itu bukan berarti oh dia beruntung ya umur panjang, bukan. Dia masalahnya belum beres, masalah hatinya belum beres, pemrosesan Tuhannya belum beres. Jadi harus ada hal-hal yang dibereskan, ada hal-hal yang harus dibuang ya, misalnya masalah hati, masalah karakter yang tidak bisa membawa dia ke surga. Hati-hati ya, memang udah percaya Yesus, tapi ada banyak hal yang harus diproses, dibersihkan ya, sehingga kita bisa nyampe ke surga ya. Jangan kira udah baik masuk surga, belum tentu ya. Memang anugerah keselamatan itu, tetapi ada banyak hal yang bisa kita nggak nyampe ke surga ya. Jadi sebab itu maka dibilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya bukan berarti sekali selamat tetap selamat. Bisa, karena iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau orang udah percaya Yesus, itu saatnya musuhnya iblis. Jadi iblis berusaha mencuri jiwa kita, menjauhkan kita, dan juga menjatuhkan kita untuk berbuat dosa, kesalahan apapun yang membuat kita tidak sampai ke surga. Maka tadi dilihat kan jalanannya sempit ya. Ini dibawa ke surga jalanannya sempit ya, ada awan-awan ya. Sebab itu saudara, di surga juga ada tingkat-tingkatannya ya, tergantung dari apa? Tergantung dari kedekatan kita dengan Tuhan. Pertama, kedua, upah yang Tuhan berikan tuh beda-beda. Mahkota, ada yang nggak pakai mahkota, ada yang pakai perhiasan, ada yang enggak juga. Ada yang hanya jubah putih, ada juga yang pakai jubah anak kerajaan ya. Jadi ayo selagi kita masih hidup, masih kita di bumi ini,
kita bekerja apa yang Tuhan mau kita lakukan, jangan mau-maunya kita. Ya, kita peka lah dengar suara Tuhan, hati kita melekat sama Tuhan ya. Bagaimana caranya kita tahu kehendak Tuhan ya? Dengan banyak dekat Tuhan, berdoa, baca firman. Itu firman tuh kan perkataan Tuhan, surat cintanya Tuhan. Kita baca, renungkan dan lakukan ya. Nah, sebab itu pada malam hari ini ada satu sukacita, jangan jadi satu ketakutan ya, apalagi corona. Kamu barusan lihat data-data tambah banyak ya, rumah sakit pada penuh saudara ya. Tapi bagi kita orang yang percaya, kita jangan takut dan khawatir ya. Kematian itu bukan suatu hal yang menakutkan lagi, karena di firman Tuhan dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut sudah tidak ada lagi bagi orang yang percaya Tuhan Yesus ya. Puji nama Tuhan. Saya tutup dengan doa. Mungkin Hani bisa berdoa ya. Kita berdoa untuk semua pemirsa yang mendengar kesaksian Hani ini dibawa ke surga langit keempat ya. Puji nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan, biar kesaksian yang kami beri ini boleh menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Kami mengucap syukur buat cinta kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami selalu tetap setia dan takut akan Engkau. Hidup menurut seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami percaya Tuhan, setiap yang mendengar kesaksian dalam YouTube channel ini Tuhan, ada satu kekuatan, ada satu kasih, ada satu iman, di mana pada saat dipanggil Tuhan, walaupun muda, tua, anak-anak bisa pulang dalam keadaan siap semuanya Tuhan. Dan kami percaya waktu-Mu, Kairos-Mu, semuanya yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada jaminan sorga yang kekal bagi kami ya Bapa. Karena Engkau pulang ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita Tuhan, untuk bersama-sama dengan Engkau kekal selama-lamanya. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang mendengar YouTube channel Pasukan Akhir Zaman Agape ini Tuhan, semakin hidup benar, hidup kudus, dan melekat pada Tuhan. Bukakan telinga roh kami, bukakan mata roh kami, bukakan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh melihat rencana-Mu, untuk kami lebih lagi mengasihi, mencintai-Mu Tuhan, lebih dari segala harta, lebih daripada siapapun. Kami mengasihi Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan kesaksian ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.